Hai, gue Tata. Dan gue Gea, and welcome back to Magenta, moving along with Gea and Tata. Udah 2 bulan nih dari podcast kita sebelumnya yang membahas tentang AI. Finally, we're back. Dan sama seperti episode sebelumnya, gue juga masih happy banget ada di ruangan studio ini. Waduh, euforianya kayak extend gitu ya sampai 2 bulan. Bahkan kalau sampai 6 bulan gue happy banget sih. Ya, Amin, siapa amin, sih yang gak amin, pengen amin. happy gitu. Nah, tapi bahagianya hari ini tuh agak beda nih, Gi. Waduh, Karena hari ini aku berasa jadi TikTokers. kenapa tuh? Jadi pasti content creator. Ini, lo pasti abis bikin statue kan? Enggak lah, kocak. Oh, Ih, bukan. enggak cuma statue ya TikTok itu isinya ya, Oh, iya. enggak. Sorry. Jadi hari ini tuh kita ngelanjutin video yang rame kemarin, video podcast kita sebelumnya. Karena rame, jadi lanjut part 2. Kayak TikTokers gitu lah. Jadi agaknya lanjutannya tuh kalau rame doang ya? Betul. Kalau misalnya nggak rame sampai tahun depan, nggak bikin. Gak bikin gitu. Untungnya rame ya, Betul. walau cuma 2.500 views. Dan kayaknya yang nonton juga cuma lo, gue, dan teman-teman kita. Nyokap bokap gue juga. Gue share di grup keluarga. Pantes rame. Nah, enggak. Alasan serius ya. Alasan serius kenapa podcast ini tuh ada karena gue sama Gia tuh jadi kepo mengenai penggunaan AI di kalangan kita tuh gimana sih? Di kalangan mahasiswa tuh gimana gitu. Bener banget, karena abis denger podcast kita kemarin, jadi kepikiran gitu loh. Jangan-jangan bukan cuma kita yang mikir kayak gini. Nah, that's why podcast hari ini tuh kita membawa data di mana kita bertanya secara random keliling kampus untuk dapetin data ini gitu. Nah, saking asiknya kita berkeliling kampus, Betul? keliling-keliling banget, sampai gak kerasa udah 30 orang aja yang kita tanya ya. Matahari udah terbenam juga, kita masih keliling kemarin tuh, Ge. Tapi gak apa-apa. Emang apa sih yang enggak buat podcast ini? Garing deh, Ge, garing. Yaudah, Malu, next. malu. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke hasil wawancara kita dengan 30 orang random dari berbagai jurusan di salah satu kampus yang ada di Jatinangor. Pertama-tama, fakta yang sebenarnya bukan surprise lagi ya. Waduh, 30 responden kita semuanya menggunakan AI. pura-pura kaget gak sih? Oh my god. Waduh. Nah, saat ditanya tentang is it AI really controversial for you? Mereka menjawabnya beragam nih, berbeda-beda gitu. 63,3%-nya menganggap AI itu kontroversial, 33,3%-nya menganggap ya sesuai penggunaannya lah, jadi bukan kontroversial secara sepenuhnya. Sedangkan ada 3,3% yang menganggap AI itu tidak kontroversial gitu. Oh, jadi kayak polanya tuh ada 3 gitu ya. Ada yang nganggap itu kontroversial, Betul. ada yang nganggap itu tergantung sama penggunaannya, sampai Betul. yang terakhir yang gak kontroversial sama sekali. Nah, 63% yang menganggap AI itu bersifat kontroversial didominasi dengan alasan bahwa potensi penyalahgunaan AI itu tinggi. Waduh, tinggi banget tuh kayaknya. Ya, dan juga mengancam orisinalitas karya manusia. Nah, Itu alasannya. terus ada yang menarik nih, dan gue masih ingat sampai sekarang. Apa tuh? Ada yang pokoknya dia tuh pernah nonton gitu. Respon kita tuh pernah nonton. Ada satu cuplikan di mana mahasiswa luar negeri dia bikin video berterima kasih kepada AI karena katanya jadi semasa kuliah dia nggak usah mikir lagi. Dan itu videonya waktu dia wisuda. Itu kayak Bentar, wisuda. itu lucu banget. Maksudnya itu ngakak banget tapi agak Itu agak kayak serem sedih juga ya. juga sih. Serem juga at the same time pas graduation. Bener. Karena ya coba pikirin aja deh, habis kuliah yang sekian tahun itu, yang dihasilkan cuma skill menulis prompt yang baik. Itu Agaknya bagus sih. Iya, itu nggak negatif sih. Iya, Cuma tapi nggak membayar sekian tahun kita nggak sih itu? di sisi lain nih 33% responden kita yang menganggap bahwa kontroversial AI itu sesuai penggunaannya, mereka tuh merasa bahwa hal positif dan negatif AI itu ada banget dan sama-sama berimpact gitu loh. Jadi mereka merasa bahwa ya sesuai penggunaan lah, orang bisa jadi positif, jadi nggak kontroversial, tapi bisa juga kontroversial Jadi gitu. ini nggak sih kayak pisau bermata dua gitu? Nah, benar. Jadi ada opportunity-nya, ada threats-nya, di mana orang tuh ada yang ya udah pakainya buat riset-riset, keperluan belajar yang oke-oke aja. Tapi ada yang malah memanfaatkan ini biar dia tuh bisa ongkang-ongkang kaki aja, nggak usah belajar karena dikerjain AI. Nah, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh gitu. Nah, dari 3,3% responden kita atau cuma satu orang yang cukup unik, satu-satunya yang berbeda, dia menjawab bahwa AI itu tidak kontroversial. Waduh,
dengan alasan Kenapa tuh? bahwa dia tuh merasa AI itu hadir di dunia ini untuk membantu pekerjaan manusia gitu loh. Wah, agak positif sih. kayak positive Positive thinking vibes gitu ya. Kapan-kapan kita undang ya ke podcast Iya. ini ya. Nah tapi ya abis itu tuh kan kita nggak nyampe di sana doang nanyanya. Abis itu kita nanya nih tentang pentingnya etika penggunaan AI, dan seluruh responden kita setuju kalau misalnya itu penting. Pokoknya penting banget katanya. Benar-benar semuanya setuju dan semuanya merasa bahwa itu ada supaya kita tuh nggak ketergantungan dan biar nggak kena plagiarisme. Betul. Karena plagiarisme itu salah satu tindakan kriminal nih teman-teman. Takut banget. Dan plagiarisme itu bukan cuma nge-copy dari jurnal, dari artikel ke tugas kita, tapi dari AI pun juga plagiarisme. Nah, karena ini lanjutan kita sih, karena kita tuh beneran yang kayak haus validasi banget. Itu elu sih. Ya kita. Sorry. Ya oke. Oke, pokoknya kita tuh jadi ampe nyari kebenaran dari sumber yang kredibel banget nih. Langsung dari pemerintah. Ada namanya Panduan Generatif Artificial Intelligence atau Gen AI pada pembelajaran di perguruan tinggi, langsung dari Kemendikbud ini. Nah, ini berarti bukunya dari Kemendikbud langsung. Betul. Ya. Ini buku teman-teman by the way. Nah, buku ini tuh menyebutkan perguruan tinggi itu perlu memastikan penggunaan Gen AI yang etis dan bertanggung jawab. Karena pemanfaatan Gen AI ini yang gak bisa dipungkiri, gak bisa lepas dari kehidupan kita. Jadinya juga gak bisa lepas, gak bisa terpisahkan dari kebijakan akademik yang berlaku gitu. Bener, terus di sana juga di state kalau misalnya kampus tuh sekarang udah waktunya upgrade aturan akademik soal AI. Betul. Biar dosen sama mahasiswanya tuh sama-sama paham tentang resikonya. Di saat dosennya ngasih aturan nih yang jelas mana yang boleh, mana yang gak boleh. Nah, mahasiswanya juga harus nanya-nanya biar paham banget nih tentang aturannya kayak gimana. Dan mungkin juga karena AI itu hitungannya masih baru gak sih? Betul. Masih baru lah ya. Nah, maka dari itu teman-teman, etika dan panduan penggunaannya ini tuh masih terus disesuaikan biar pemanfaatannya itu nggak kebablasan. Penting banget jadinya tiap kampus itu punya kebijakan sendiri tentang AI ini gitu. Jadi ada batasan jelas mana yang bisa dipakai buat belajar, mana yang hitungannya tuh udah nyontek digital gitu. Nah, kalau misalnya di kampus kita sendiri nih di Universitas Padjadjaran udah ada aturan yang jelas nih tentang AI. Pokoknya itu dimuat di Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 8 tahun 2025 tentang penggunaan kecerdasan buatan generatif dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Padjadjaran. Yang isinya panjang. berlembar-lembar ya. Iya, lo kayak ini kayaknya gak bakal Jadi, sejam deh, berarti ini lebih. yang intinya. Betul, gini deh. Pokoknya intinya aturan ini tuh ngajak kita buat pakai AI dengan bijak supaya pembelajaran kita tuh makin oke. Dosen dan mahasiswa makin melek digital. Terus data tetap aman dan gak salah gunain. Jadi isinya tuh bukan buat ngelarang-larang doang, tapi ya biar ada batasan gitu antara penggunaannya. Jadi win-win solution lah semua pihak sivitas Unpad. Kita juga nanya ke responden kita tentang AI apa aja yang sering mereka pakai. Jawabannya cukup beragam nih. Ada yang aja percaya tuh? dengan 3 AI, 4, 5, 6 gitu. Banyak banget, bahkan yang kita nggak pernah dengar sebelumnya ada ya. Iya lagi. Tapi yang menariknya adalah bukan rata-rata, bahkan semuanya tuh pasti menyebutkan ChatGPT. Iya dong, karena kan GPT selalu di hati. GPT selalu di hati Gea sih sebenarnya. Hati lo Kalau juga. kamu berarti sering pakai ChatGPT? Sering banget. Pokoknya kayak dia the one and only. Ya, gue juga sering pakai sih ChatGPT, cuman akhir-akhir ini lagi coba Copilot dan ternyata enak juga. Copilot tuh enak sih Yang emang. dari Microsoft. Oh iya sih, gue juga di laptop aja sih. Anyways. Oke, sorry. Agaknya keenakan ngobrol ya. Jadi pokoknya ya, sekarang tuh kelihatan banget kan betapa pentingnya etika dalam penggunaan AI. Sebenarnya tantangan terbesar dalam penggunaan AI itu keterpercayaannya. That's why harus ada pengawasan yang tepat. Nah, mungkin itu makanya ya di beberapa kasus dosen tuh sah-sah aja buat ngelarang kita menggunakan AI. Ya walaupun sebenarnya juga ada tools kayak Turnitin lah yang bisa mendeteksi berapa persen karya kita yang menggunakan AI gitu ya. Ya, tapi maksud gue ya, di zaman sekarang tuh yang penting tuh bukan hasil akhirnya gak sih? Yang harus ditekankan tuh justru proses belajarnya. Apa yang lo dapet di balik pengerjaan tugas itu, di balik pengerjaan UTS UAS berlembar-lembar itu. Karena tidak ada
proses yang mengkhianati hasil. Waduh. Oke, mendadak banget ya. Enggak, itu tuh data sambil mikir gitu. Oh iya, oke, sih. Pokoknya gini deh, kan itu tuh aturannya banyak banget nih. Dan semua aturan ini dibuat supaya teknologi kayak AI bisa bantu proses belajar. Tapi tetap ada batasannya, biar nilai-nilai akademik kita tuh nggak hilang. Jadi belajar tetap jalan, etika tetap dijaga. Intinya pakai AI mah sah-sah aja, boleh-boleh aja, asal gunainya dengan bijak. Misalnya nih, kalau nulis ya nulis dengan gaya sendiri. Kalau nanya AI yang gak asal copas dari AI. Betul. Dan cari tahu sumbernya gitu loh. Kalau ChatGPT udah jawab ini, jangan langsung percaya gitu. Iya, jangan langsung oh iya kopas gitu. Iya, jangan terlena lah pokoknya dengan kemudahan AI ini. Kita kan mahasiswa, as a student, as a agent of change, agent as of a change. generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa. Kita tuh harus tetap kritis teman-teman. Nah ini penting ya, ini penting nih, ini Iya. penting gitu. Nah, kayak yang udah dibahas di podcast sebelumnya, gimana cara pakai AI, yaitu tergantung sama si brainware-nya. Yang udah dibahas di podcast sebelumnya. Iya, Ingat nggak? betul. Hmm. Ayo, coba ditanya. Coba. Sekarang ada berapa tuh? Ada 3 nih, Ada 3. Apa aja? Software, Hardware. brainware. Oh iya, software, Hardware sama brainware. Software itu ChatGPT-nya, Betul. AI-nya. Betul. Hardware itu CPU-nya. Ya, Nah, si brainware-nya ini kita. pemikiran kita, Betul. pola pikir kita, ini brainware-nya teman-teman. Ini yang penting banget digunakan bahkan dalam penggunaan AI sekalipun gitu. Nah, kampus gue sama GEA yaitu Universitas Padjadjaran udah punya peraturan tentang penggunaan AI dalam lingkungan akademik. Kira-kira gimana? Kampus lo udah punya apa enggak? Atau jangan-jangan udah punya, tapi mereka aja yang nggak tahu. Nggak nyari tahu. Iya. Jadi cari tahu ya abis ini teman-teman, coba kampus kalian udah punya apa belum? Kayak terakhir banget lah. Sebelum video ini rame lagi. Oke. Kepercayaannya meningkat banget kayaknya. Agak stong gitu. Gini terakhir ya. Menurut lo, is it AI really controversial? Coba komen di bawah ya. Gue Tata Dan gue Gea, and see you on another episode of Magenta, moving along with Gea and Tata. Goodbye. Bye.